Selamat pagi Ibu Erlita dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai self-regulate learning. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Deviarananda Aurelia, NIM 036, Elmananda, NIM 086, Nadira Audrey, NIM 266, Christoforus Suni, NIM 275, dan Wiji Astuti, NIM 286. Next. Pengertian. Self artinya diri, dan regulation artinya terkelola. Jadi, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengelolaan diri. Pengelolaan diri merupakan salah satu komponen penting dari teori kognitif sosial. Menurut Bandura, dalam Philho 2001, mendefinisikan self-regulate learning sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam proses belajar. Menurut Santrok 2008, mendefinisikan self-regulate learning atau pembelajaran regulasi diri adalah memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Tujuan ini bisa jadi berupa tujuan akademik atau tujuan sosio-emosional. Omrod 2009 menambahkan self-regulate learning adalah pengaturan terhadap proses-proses kognitif sendiri agar bisa belajar sukses. Jadi, dapat dikatakan bahwa self-regulate learning adalah proses yang membantu siswa dalam mengelola pikiran mereka, perilaku, dan emosi untuk menjadi emosi untuk sukses mencapai tujuan belajar mereka. Next. Aspek-aspek motivasi. Membantu siswa mengambil usaha yang diperlukan untuk memonitor dan mengontrol belajar. Kepercayaan epistemik. Apa yang siswa percaya tentang sifat dasar belajar. Metakognisi. Berpikir tentang sesuatu atau kemampuan untuk memahami apa yang perlu dikerjakan dalam suatu keadaan yang diberikan. Strategi belajar. Aktivitas mental yang digunakan siswa ketika mereka belajar untuk membantu diri mereka sendiri dalam memperoleh dan mengorganisasikan informasi. Next. Menurut Zimmerman, aspek dalam pengelolaan diri atau self-regulation yaitu metakognitif, motivasi, dan perilaku. 1. Metakognitif. Matlin, 1983. Mengatakan metakognisi adalah pemahaman dan kesadaran pikiran tentang berpikir dan merupakan suatu proses yang penting. Dikarenakan pengetahuan seseorang tentang kognisinya dapat membimbing dirinya mengatur atau menata peristiwa yang akan dihadapi. Chang, 1997, menambahkan bahwa pengetahuan tentang kognisi meliputi perencanaan, pemonitoran atau pemantauan, dan perbaikan dari informasi atau perilaku. Zimmerman menambahkan bahwa poin metakognitif dalam self-regulate learning yaitu proses memahami pendekatan pembelajaran dalam proses berpikir dengan merencanakan, menetapkan tujuan, memonitor, mengorganisasikan, dan mengevaluasi kegiatan belajar. Next. 2. Motivasi. Devi dan Rian, 1997, mengemukakan bahwa motivasi adalah fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan kemampuan yang ada pada setiap diri individu. Zimmerman mengemukakan bahwa keuntungan motivasi ini adalah individu memiliki ketertarikan terhadap tugas yang diberikan dan berusaha dengan tekun dengan belajar, dengan memilih, menyusun, dan menciptakan lingkungan yang disukai untuk belajar.
3. Perilaku. Menurut Zimmerman dan Chang, 1998, merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Pada perilaku ini, Zimmerman mengatakan bahwa individu memilih, menyusun, dan menciptakan lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian atas aktivitas yang dilakukan. Next. Suaranya belum on. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Stone, Chang, and Swart, COP 2003 dalam Fasihah 2013, self-regulate learning ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu keyakinan diri, self-efficiency, dan motivasi dan tujuan. 1. Keyakinan diri atau self-efficiency, efisasi mengacu pada kepercayaan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk belajar atau melakukan keterampilan pada tingkat tertentu. Wang 2004. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi menurut Bandura, Koch 2003 merupakan suatu yang menggerakkan individu pada tujuan dengan harapan akan mendapatkan hasil dari tindakannya itu dan adanya keyakinan diri untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan merupakan kriteria yang digunakan individu untuk memonitor kemajuan belajarnya. Dan terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi self-regulate learning. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri melalui 2 cara, yaitu faktor lingkungan dan faktor penguatan. Dan faktor lingkungan menurut Alwisol 2009, faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri seseorang. Melalui orang tua dan guru, anak-anak belajar baik buruk, tingkah laku yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Melalui pengalaman berinteraksi dengan yang lebih luas dan anak kemudian mengembangkan standar yang bisa dipakai untuk menilai prestasi diri. Dan faktor penguatan menurut Zimmerman dan Pons 1990 dalam Gufron 2011 menyatakan bahwa hadiah intrinsik tidak selalu memberikan kepuasan. Orang membutuhkan insentif yang berasal dari lingkungan eksternal. Standar tingkah laku dan penguatan biasanya bekerja sama. Ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu, perilaku penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan dilakukan lagi. Dan selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor eksternal berinteraksi dengan faktor internal dalam pengaturan diri. Faktor internal antaranya sebagai berikut. Individu atau diri, menurut Zimmerman dan Pons 1990 dalam Gufron 2011, yaitu pengetahuan individu semakin banyak dan beragam semakin tinggi membantu dalam melaksanaan pengelolaan. Tingkat kemampuan metakognisi semakin tinggi membantu dalam melakukan pengelolaan. Tujuan yang ingin dicapai semakin banyak dan kompleks tujuan yang ingin diraih, semakin besar kemungkinan individu melakukan pengelolaan diri. Dan ada juga perilaku. Menurut Zimmerman dan Pons 1990 dalam Gufron 2011, mengacu kepada upaya individu menggunakan kemampuan yang dimiliki. Semakin besar dan optimal upaya yang dikerahkan individu dalam mengatur dan mengorganisasi suatu aktivitas akan meningkatkan pengelolaan atau regulation pada individu. Bandura menyatakan dalam perilaku ini ada 3 tahap yang berkaitan dengan pengelolaan diri.
atau self-regulation. Yang pertama yaitu self-observation, yang kedua self-judgment, dan yang ketiga self-reaction. Berikutnya karakteristik. Berdasarkan hasil penelitian MUKI tahun 2009 dalam Maftuha 2012, karakteristik perbedaan para siswa yang belajar dengan self-regulate dengan yang tidak adalah A. Mereka familiar dan mengetahui bagaimana menggunakan suatu seri strategi kognitif, repetisi, elaborasi, dan organisasi yang membantu mereka untuk memperoleh kembali informasi. B. Mereka mengetahui bagaimana merencanakan, mengontrol, dan mengatur proses mental mereka terhadap pencapaian tujuan-tujuan personal, metacognition. C. Mereka menunjukkan sekumpulan kepercayaan motivasi, motivational belief, seperti perasaan akademik self-efficacy, pemakaian tujuan-tujuan belajar. D. Mereka merencanakan dan mengontrol waktu dan upaya yang digunakan untuk tugas-tugas, dan mereka mengetahui bagaimana membuat dan membangun lingkungan belajar yang baik. E. Untuk perluasan konteks yang diberikan, mereka menunjukkan upaya yang lebih besar dan pengaturan tugas-tugas akademik, suasana dan kelas, desain tugas-tugas kelas, dan organisasi kelompok kerja. Lalu, fase proses-proses self-regulate learning pada dasarnya bersifat metakognitif menurut Ormond 2009, yaitu yang pertama, penetapan tujuan atau goal setting, yaitu siswa yang mengatur diri tahu apa yang ingin dicapai ketika membaca atau belajar. Siswa mengaitkan tujuan-tujuan dalam mengerjakan suatu aktivitas belajar dengan tujuan dan cita-cita dalam jangka panjang. Yang kedua, perencanaan atau planning, yaitu siswa yang mengatur diri sebelumnya sudah menentukan bagaimana baiknya menggunakan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk tugas-tugas belajar. Lalu yang ketiga, yaitu motivasi diri atau self-motivation, yaitu siswa yang mengatur diri dengan memiliki efisiensi diri yang tinggi akan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas belajar dengan baik. Lalu yang keempat, kontrol atensi atau attention control, yaitu siswa yang mengatur diri berusaha memfokuskan perhatian pada pelajaran yang sedang berlangsung dan mengosongkan pikiran dari hal-hal lain yang mengganggu. Yang kelima, yaitu penggunaan strategi belajar yang fleksibel atau flexible use of learning strategies, yaitu siswa yang mengatur diri memiliki strategi belajar yang berbeda tergantung tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai. Lalu yang keenam, monitor diri atau self-monitoring, yaitu siswa yang mengatur diri lalu memonitor kemajuan dirinya dalam kerangka tujuan yang telah diterapkan. Dan siswa mengubah strategi belajar atau memodifikasi tujuan bila dibutuhkan. Lalu yang ketujuh, mencari bantuan yang tepat atau appropriate help seeking, yaitu siswa yang benar-benar mengatur diri juga perlu membutuhkan bantuan orang lain dan meminta bantuan yang akan memudahkannya dalam bekerja secara mandiri di kemudian hari. Yang ke-8, evaluasi diri atau self-evaluation, yaitu siswa yang mampu mengatur diri perlu menggunakan evaluasi diri untuk menyesuaikan penggunaan berbagai strategi belajar dalam kesempatan-kesempatan di kemudian hari. Next. Selanjutnya adalah strategi. Strategi self-regulate learning adalah himpunan rencana
yang dapat digunakan siswa untuk mencapai tujuan. Strategi self-regulate learning diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu strategi kognitif dan strategi metakognitif. A. Strategi kognitif adalah strategi yang memfokuskan pada proses informasi seperti latihan, perluasan, dan organisasi. B. Strategi metakognisi membicarakan perilaku yang diperlihatkan siswa selama situasi belajar. Beberapa teknik ini membantu siswa dalam mengontrol perhatian, kecemasan, dan afek. Metakognisi adalah kesadaran, pengetahuan, dan kontrol terhadap kognisi. Next. Penerapan strategi dalam setiap aspek self-regulate learning menurut Walters. Strategi untuk mengontrol atau meregulasi kognisi meliputi strategi pengulangan, elaborasi, organisasi, dan general metacognitive self-regulation dapat digunakan individu untuk mengontrol kognisi dan proses belajarnya. B. Strategi untuk regulasi motivasi meliputi konsekuensi intrinsik, strategi penyusunan lingkungan, mastery self-talk, performance of extrinsic self-talk, relative ability self-talk, situational interest enhancement, dan personal interest. C. Strategi untuk meregulasi perilaku merupakan usaha individu untuk mengontrol sendiri perilaku yang nampak. Regulasi perilaku meliputi regulasi usaha, regulasi waktu, dan lingkungan, serta regulasi bantuan. Next. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan dari self-regulate learning, yaitu kelebihannya yang pertama, kemampuan memperjelas tujuan belajarnya. Yang kedua, kemampuan menyesuaikan materi belajar dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, kemampuan menciptakan pendidikan yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Yang keempat, kemampuan menghindari tekanan yang tidak menentu seperti suasana. Lalu yang kelemahan, yang pertama, cenderung kurang terjadi interaksi di antara peserta didik. Yang kedua, peserta didik kemungkinan terbentur dalam menyelesaikan tugas mandiri yang kompleks. Yang ketiga, tuntutan pengaturan diri belajar tidak mudah dicapai pada tingkat yang tinggi. Baik teman-teman dan Bu Erlita, terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.